Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menghampiri kehidupan kami, khususnya ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ingatlah kasih setia Tuhan. Ingatlah kasih setia Tuhan. Pada saat seseorang mengalami pergumulan atau beban yang begitu berat, yang tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Pada saat pergumulan itu bisa dia jalani, bisa dia lewati, dia boleh kuat di dalam pergumulan yang sedang dia jalani. Dan pada akhirnya dia boleh mendapatkan jalan keluar dari pergumulan itu. Maka dan pasti Bapak Ibu saudara-saudara, hatinya penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa syukur. Itulah yang dialami oleh pemazmur yang kita baca pada saat ini. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 118, pemazmur memperlihatkan bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Karena pertolongan Tuhan, karena keselamatan yang daripada Tuhan, karena kasih Tuhan yang telah memberkati kehidupannya. Pemazmur percaya tangan Tuhan itu berkuasa, menaungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan itu nyata, sangat-sangat nyata. Walaupun dirinya mengalami banyak hal pergumulan, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia masuk ke dalam maut. Itu yang disaksikan oleh pemazmur. Tuhan tidak akan membiarkan sedikit pun dia masuk ke dalam maut. Sehingga dia katakan pada saat ini melalui mazmurnya, aku mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena mengingat kasih setia Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang percaya pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup. Dan di dalam kesulitan hidup itu tentunya Tuhan pernah memberikan pertolongan dan kekuatan dalam kita. Kita bisa bertahan dalam pergumulan, itu pertolongan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan seperti orang yang lupa ingatan, amnesia, pernah ditolong Tuhan tapi dia tidak ingat.
kalau dirinya pernah merasakan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Coba ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kapan dan di saat waktu kapan Tuhan pernah menolong kita. Kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa seperti yang dikatakan pemazmur tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Aku mengucap syukur, roh dan jiwa kita memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ingat atau pura-pura lupa akan kebaikan Tuhan, ini yang membuat orang percaya sulit untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, jadilah orang-orang percaya yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan kalau Tuhan menolong kita dalam situasi apapun. Dan ketika kita sudah bersaksi, mari kita katakan Tuhan itu baik, dan naikkan syukur melalui praktek kehidupan kita, melalui ibadah kita, melalui bukti nyata praktek kehidupan kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan lewat doa dan pujian kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Ajari kami untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan syukur kami dan menjadi saksi-saksi Tuhan kalau Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan berkuasa menolong setiap kami yang berharap penuh kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau memahami, mengerti, hati juga yang mau melakukan firman Tuhan. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali menyapa kita dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Alfa dan Omega. Alfa
dan Omega, awal dan akhir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita orang-orang percaya sudah sedikit banyaknya mengetahui bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan itu bisa kita baca melalui kitab Kejadian di kisah penciptaan. Semuanya diciptakan Allah dengan baik. Tetapi apa yang diciptakan pada awal dunia ini dijadikan, ketika Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi, sesungguhnya langit dan bumi yang telah diciptakan Allah pada awal tadi, semuanya akan berlalu. Laut tidak ada lagi, semuanya akan berlalu dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang dikatakan tadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau kita baca apa yang disaksikan oleh Yohanes melalui pembacaan kita pada saat ini, dia menyaksikan bahwasanya langit dan bumi yang lama akan berlalu. Laut tidak ada lagi. Yang ada hanyalah langit dan bumi yang baru. Dan di sana akan ada suara yang berseru, "Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir." Yohanes juga menyaksikan kalau Tuhan juga mengatakan ketika setiap orang yang haus akan diberikannya air kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, air kehidupan diberikan dengan cuma-cuma. Siapa air kehidupan Bapak Ibu? Tentu Kristus Yesus. Yesus Kristus merupakan air kehidupan bagi kita umat yang berdosa, dan bagi kita yang datang kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Orang percaya selalu rindu, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita haus firman Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kita air kehidupan yang kekal melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu diberikannya secara cuma-cuma, bukan karena kekuatan dan perbuatan kita. Yohanes juga katakan, siapa yang menang dalam kehidupan ini, aku akan menjadi Allahnya, dan aku menjadi Bapaknya, dan mereka akan menjadi anak-anakku. Ini berarti Bapak Ibu, kehidupan seperti sebuah pertandingan. Bagaimana kita akan menghadapi sebuah pertandingan, dan bagaimana kita akan melihat apa yang menjadi hasil dari sebuah pertandingan yang sedang kita ikuti. Kita tahu Bapak Ibu, setiap olahragawan yang mengikuti sebuah pertandingan pasti memiliki banyak tantangan, hambatan, dan pergumulan dalam mempersiapkan sebuah yang namanya pertandingan. Sampai dia sampai ke garis finish, sampai dia memperoleh kemenangan, itu tidak didapatkan dengan cepat atau singkat. Banyak perjuangan,
banyak tetesan keringat dan air mata mungkin untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini sebuah pertandingan. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan itu dengan baik? Mempertahankan iman percaya kita sampai akhir hidup kita. Percaya tetap kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pasti di dalam pertandingan orang-orang percaya, sampai kita ke garis finish, garis akhir, banyak hambatan, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Mampukah kita untuk melewati itu semua? Atau kita katakan, aku menyerah, aku tidak mau ikut setia dan taat mengikut Tuhan. Apakah kita menyerah di tengah jalan? Kalau kita menyerah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kata Yohanes, orang yang menanglah yang akan menjadikan Allah Allahnya, yang akan menjadikan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memenangkan pertandingan hidup orang percaya, kita harus percaya, Bapak Ibu, kalau kita bertanding, kalau kita berjalan dan mengikuti pertandingan hidup ini seorang diri, kita tidak akan sanggup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita dikala kita terjatuh, dikala kita sedih, dikala kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita dengan iman yakin kalau Tuhan akan datang dan menjadi hakim yang adil. Tuhan akan menghakimi kita dengan segala iman dan perbuatan kita. Kita yakin, Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi seorang Kristen yang menyerah di dalam sebuah pertandingan. Kita mau sampai ke garis akhir, maka kita akan bertambah sukacita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya bagi setiap kami yang menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.